Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, Stambuk F551-19047. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari resume saya, dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Hasil dari resume saya diambil dari hasil seminar internasional yang diselenggarakan oleh ICC Tech, dan ini merupakan ke-6 kalinya ICC Tech menyelenggarakan seminar ini. Dan pada kesempatan kali ini Universitas Tadulako menjadi tuan rumah penyelenggara. By the way, seminar ini diikuti oleh 13 negara loh, dan beberapa universitas, dan Indonesia termasuk negara yang ikut dalam andil seminar ini. Oke, di sini saya akan meresume hasil dari seminar internasional ini yang telah dipaparkan oleh beberapa pemateri, dan di sini setelah saya translate ke dalam bahasa Indonesia karena sebelumnya menggunakan bahasa Inggris. Oke, materi pertama yaitu ada skema evolusi genetik untuk pemodelan data deret waktu hujan. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengenalan dari algoritma yang digunakan. Algoritma yang digunakan yaitu genetika. Ini merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang sangat ampuh. Tingginya non-linear dan diskontinuitas yang ada pada sistem tidak mempengaruhi kinerja optimalisasi yang dihasilkan. Juga tidak mudah untuk terjebak dalam optimasi lokal dan memiliki kinerja yang sangat baik untuk masalah pengoptimalisan skala besar. Yang kedua, ada metode yang digunakan. Di sini ada beberapa metode. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu deskripsi masalahnya. Banyaknya hari hujan dalam satu bulan mempengaruhi jumlah curah hujan. Curah hujan atau presipitasi adalah suatu unsur hidrometer, kumpulan partikel zat-zat cair atau padat dengan cara jatuh atau melayang di atmosfer, merupakan hasil pengembunan dari uap air di udara atau awan. Data curah hujan dapat dikategorikan sebagai data deret waktu dengan pola musiman dan non-stasioner. Akan lebih menarik jika kejadian hujan dikaitkan dengan kondisi lain, seperti udara, kelembaban udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Selanjutnya, mengidentifikasi individu. Individu adalah komposisi nilai yang menyatakan solusi suatu masalah. Koefisien determinasi model data time, series curah hujan termasuk dalam masalah optimasi. Masalah ini yaitu bagaimana menentukan model sedemikian rupa sehingga optimasi masalah merupakan masalah yang memiliki banyak solusi, dan harus ditentukan solusi mana yang paling optimal. Dari berbagai kemungkinan solusi, kumpulan individu ini disebut populasi. Setiap individu dapat terdiri dari satu atau beberapa kromosom, dan setiap kromosom tersusun dari beberapa gen yang merupakan nilai dari kromosom tersebut. Curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin diamati dalam periode tertentu yang dinyatakan sebagai kromosom. Gen kromosom berupa koefisien model untuk setiap kali T observasi. Yang ketiga, membangun data curah hujan, suhu udara, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin diperoleh stasiun cuaca di kota Samarinda dari tahun 2006 hingga 2014 dengan waktu observasi bulanan, sehingga curah hujan bulanan diperkirakan akan ada 12 nilai prediksi pada tahun 2015. Untuk keperluan tersebut, data yang digunakan untuk pelatihan adalah data tahun 2006 sampai 2012. Data tahun 2013 sebagai target dan data tahun 2014 sebagai data pengujian. Jumlah gen pada suatu individu ditentukan berdasarkan data dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Artinya, setiap variabel berdasarkan data akan memiliki jumlah data 2011 sampai 2006 tambah 1 dikali 12. Jumlah total gen pada suatu individu adalah 300.
Selanjutnya, konversi dari individu ke solusi. Seperti disebutkan sebelumnya, individu didefinisikan sebagai kumpulan koefisien model deret waktu. Setiap gen dalam individu yang merupakan koefisien model perlu dikodekan untuk mendapatkan solusi yang mendekati. Setiap koefisien dikalikan dengan data deret waktu yang sesuai untuk mendapatkan 12 nilai prediksi. Selanjutnya ada strategi pembangkitan populasi awal. Populasi awal diperlukan untuk memilih sejumlah individu yang akan ditetapkan sebagai generasi 1. Jumlah minimum individu dalam populasi awal tidak boleh kurang dari 2N. Dari jumlah 2N individu pada populasi awal kemudian dipilih sejumlah N individu yang memiliki nilai fitness. Biasanya pembangkitan populasi awal dilakukan dengan memberikan nilai acak. Selanjutnya, elitisme. Elitisme adalah pemilihan individu yang memiliki fitness terbaik sebagai individu yang unggul. Di setiap generasi, nilai fitness terbaik dari seorang individu akan dibandingkan dengan elitisme. Jika lebih besar dari elitisme, maka individu tersebut akan menjadi elitisme. Materi kedua yaitu ada rekonstruksi 3D dan metode pengenalan pola untuk aktivitas pencarian orang hilang dan barang hilang akibat tsunami. Masalahnya di sini mencari orang hilang. Aktivitas pencarian masih dilakukan hampir setiap bulan oleh relawan. Sulit untuk mencari di bagian tanah. Radar penembus tanah efektif, tapi butuh tenaga dan banyak waktu. Akurasi 97%, presisi 97%, recall 97%, dan skor F1 97%. Matris kebingungan ditampilkan dalam gambar berikut dari gambar pengujian 197. 7 hasil penghargaan tidak cocok dengan kelas asli. Selanjutnya ada materi kasava deteksi penyakit daun menggunakan jaringan saraf konvolusional. Singkong adalah plant yang banyak ditemukan di Indonesia dengan berbagai manfaat. Salah satu manfaat singkong adalah sebagai pengganti nasi. Selain itu, singkong merupakan bahan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Lampung merupakan penghasil singkong terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, 5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan luas panen singkong di Indonesia semakin menurun, yaitu 5,37% dalam 1 tahun. Salah satu penyebab penurunan produksi adalah penyakit menyerang tanaman singkong. Oleh karena itu, deteksi dini dan identifikasi penyakit tanaman adalah faktor utama untuk mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit tanaman singkong. Data yang dikumpulkan oleh Lab Intelligence Artificial di Makerere University dan Lembaga Penelitian Sumber Daya Tanaman Nasional atau NASCCRI yaitu 1. Penyakit singkong brown streak atau CBSD, penyakit mosaik singkong atau CMD, penyakit bakteri singkong atau CBB, tunggau hijau singkong atau CGM, dan gambar daun singkong yang digunakan adalah data sekunder yang telah melalui proses pemotongan untuk mendapatkan gambar yang berfokus pada daun. Pemotongan data dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak objek daun singkong daripada gambar background. Selanjutnya, hasil dari klasifikasi pada data pengujian adalah sebanyak 10 gambar penyakit pada daun singkong. Untuk menguji model yang terbentuk menunjukkan bahwa keluar dari 10 gambar dapat berkelas dengan benar. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu segmentasi gigi dan latar belakang otomatis dalam Röntgen gigi menggunakan jaringan konvolusi unit. Yang pertama, di sini ada pencahayaan tidak merata karena superposisi dan kesalahan pemposisian lainnya. Yang kedua, resolusi rendah yang berkontribusi pada keseimbangan gambar, kebisingan gambar. Yang ketiga, tantangan segmentasi gigi dan latar belakang menentukan area gigi dengan jaringan lain. Selanjutnya, augmentasi flip horizontal dan rotasi acak. Selanjutnya, pemrosesan
penyesuaian gamma dan normalisasi. Yang selanjutnya pemisahan, kumpulan data pelatihan dan validasi, arsitektur unit, pelatihan, prediksi, nilai antara -1, 0 hingga 1,0. Jika lebih besar 0,0, maka piksel adalah piksel gigi nilai 1,0. Dan jika kurang dari sama dengan 0,0, maka piksel adalah piksel latar belakang. Selanjutnya, di sini akurasi rata-ratanya yaitu jaringan konvolusional unit yang diusulkan mencapai hasil yang sangat baik sebesar 97,61% daripada spasial fusi Siemens dengan Gaussian kernel berbasis 65,55%. Selanjutnya ada materi penanganan line breaking pada aplikasi web transliterasi aksara Latin ke Bali sebagai bagian dari pembelajaran di mana Language Bali. Penelitian ini bertujuan untuk melestarikan bagian dari budaya lokal Bali yang terancam punah, yaitu pengetahuan transliterasi aksara Latin ke Bali melalui teknologi web yang mendukung pembelajaran Ubiquitous Tools. Penelitian interdisipliner dalam penanganan yang dianalisis dari linear breaking pada aplikasi web transliterasi aksara Latin ke Bali karena belum ada dipelajari pada skrip batas-batas kata atau stipito continua. Yang ketiga, analisis penanganan line breaking pada literasi aksara lain ke Bali ini dilakukan pada aplikasi web Hana Caraka yang dikembangkan sebagai produk teknologikal Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa, Bali, Indonesia. Hana Caraka pada dasarnya menerima input teks Latin dan output skripsi Bali berdasarkan Frog Bali Simbar. Melalui percobaan, penanganan online breaking online memberikan hasil transliterasi yang baik sejak algoritma khusus diterapkan. Ada 13 tahap transformasi hasil penengah kode Latin result sebelum merender kode Latin tahap terakhir sebagai aksara Bali. Pemecahan garis pada transliterasi aksara Latin ke Bali didasarkan pada dua aturan praktis dan dapat ditangani oleh teknologi web melalui algoritma khusus. Terdiri dari 13 tahap diterapkan pada aplikasi web ini. Studi tentang penanganan pemecahan garis ini menambahkan perspektif tertentu dan memperkuat pengetahuan transliterasi sebagai bagian dari pembelajaran Ubiquitous Language Bali yang mendukung pendidikan language Bali yang merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya Bali. Pekerjaan masa depan untuk memperkaya dan memperkuat pengetahuan transliterasi adalah dengan memperluas penanganan line breaking pada aplikasi web Latin ke Balinese, skrip yang didukung oleh Front Bali Unicode khusus. Selanjutnya ada materi memanfaatkan fitur morfologi untuk penandaan part of speak bahasa Indonesia dalam LSTM 2 arah. Penelitian kami mengusulkan untuk utilities struktur morfologi kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kinerja post-tager, ukuran kinerja keseluruhan, kinerja khusus teks, akurasi, presisi, menarikan kembali, dan F-measure. Selanjutnya materi kedua yaitu ada materi selanjutnya ada prediksi hasil ujian nasional SMP berdasarkan laporan akademik menggunakan Kineris Neckboard. Di sini pendahulunya ada 1. Ujian nasional yang diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, terdapat penurunan rata-rata nilai ujian nasional siswa sekolah menengah pertama antara tahun 2015 sampai tahun 2018. Yang ketiga, menggunakan data mining untuk memprediksi kinerja siswa sekolah menengah. Yang keempat, review tentang memprediksi kinerja siswa dengan menggunakan teknik data mining. Yang kelima, penambangan data pendidikan
analisis prediktif kinerja akademik siswa sekolah umum di ibu kota Brasil. Metode yang digunakan, kumpulan data. Yang pertama, rapor siswa SMP Negeri 4 Malang dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua, mengumpulkan 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Yang ketiga, 307 kejadian yang dikumpulkan. Yang keempat, atribut 20 rapor tambah hasil ujian nasional. Selanjutnya langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama, pengelompokan nilai ujian nasional tiap mata pelajaran menggunakan algoritma key means clustering. Yang kedua, menetapkan label untuk atribut kelas, di mana tinggi dan rendahnya kelas. Yang ketiga, memukul sampling, 2 skenario. Yang keempat, klarifikasi menggunakan KNN. Selanjutnya, evaluasi atau validasi silang 10 kali lipat, mengukur akurasi, presisi, dan recall. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode key means clustering dan Kinner's Neckboard yang dikombinasikan dengan smooth oversampling dapat digunakan untuk mengklasifikasi hasil UN berdasarkan nilai rapor dengan hasil yang lebih baik. Oke, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya simak dari pemateri, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.